Yaos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Sebelumnya Mimin ingin meminta maaf karena baru bisa kembali membuat video untuk nakama O-player sekalian. Karena seminggu kemarin Mimin sakit dan harus bed rest selama 1 minggu penuh. One Piece Film Red. Yap, Special Edition One Piece Film Red. Lifestyle Anime berkolaborasi dengan Misfit Society hadir dengan desain terbaru. Akagami no Jackie. Kamu bisa dapatkan kaosnya dengan harga spesial hanya 99.000 saja. Tersedia 2 varian warna, hitam dan putih, dengan 2 jenis kaos, yaitu Cotton Combat 30S, ketebalan yang standar, dan Cotton Combat 24S, yang tebal. Untuk tim gercep, kalian bisa mendapatkan potongan ongkir hingga 40.000 loh. Stok awal, kita batasi untuk 150 pieces dulu. Jangan sampai kamu lewatkan. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang juga. Link pemesanan ada di kolom deskripsi. One Piece saat ini sedang mengalami masa liburan selama 4 minggu berturut-turut. Namun Oda Sensei memang orang yang baik dan rajin menabung. Pasalnya dia tak membiarkan para O-player menjadi jomblo ngenes selama 1 bulan tanpa adanya manga One Piece. Yap, sebagai gantinya, tim editor Oda Sensei merilis booklet bertajuk Road to Lifestyle. Booklet ini berisikan recap alias rangkuman mengenai fakta-fakta menarik seputar One Piece yang mungkin sudah kalian lupakan. Dengan tujuan untuk merefresh ingatan kalian sebelum masuk ke final saga dari manga One Piece yang akan dimulai pada manga One Piece chapter 1054 mendatang. Selain itu, booklet Road to Lifestyle berisikan beberapa ide yang tidak jadi dipakai oleh Oda Sensei pada manganya. Road to Lifestyle part 1 diawali dengan sesi One Piece Next yang berisikan uraian mengenai masa depan dari serial One Piece. Masa kejayaan dari perbajak lautan diawali dari perkataan membagongkan dari sang raja bajak laut, seorang pria yang dikatakan telah mendapatkan segalanya. Dunia sekarang tengah bergejolak. Pejuang-pejuang pemberani yang tak terhitung jumlahnya sedang berlomba-lomba untuk mendapatkan tahtanya. 25 tahun telah berlalu sejak Goldie Roger berhasil menaklukkan Grand Line, dan kelahiran dari Raja Bajak Laut yang baru sudah di depan mata. Yap, gambar yang di-highlight dalam kata-kata tersebut adalah momen ketika Kaido berkata pada Luffy mengenai pemenang dari pertarungan mereka lah yang semakin dekat dengan gelar Raja Bajak Laut. Dan saat ini Luffy telah berhasil mengalahkan Kaido, sehingga Luffy lah yang akan segera mendapatkan gelar Raja Bajak Laut selanjutnya. Sesi berikutnya dari booklet Road to Lifestyle part 1 adalah One Piece Deep, The Way to Lifestyle. Pada sesi kali ini kita diminta untuk menyelidiki kembali perjalanan dari Goldie Roger. 77 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 3 Desember, di Lockdown, East Blue, Goldie Roger berojol dari anu emaknya. Kemudian, karir perbajak lautan dari Roger dimulai ketika dia bertemu dengan Rayleigh. Roger saat itu masih menggunakan topi jerami yang saat ini sedang dipakai oleh Luffy. Dan di saat itulah bajak laut Roger dibentuk. Sekitar 50 tahun yang lalu, Roger terkenal di dunia perbajak lautan sebagai sosok rookie. Lalu, sekitar 39 tahun yang lalu, atau saat Roger berumur 38 tahun, dia mencapai ujung pulau dari lautan New World, yaitu Pulau Lodestar. Saat mencapai Pulau Lodestar, Roger menyadari jika seharusnya masih ada 1 pulau lagi yang masih tersembunyi. Perjalanan baru untuk menguak misteri dunia pun dimulai. 38 tahun yang lalu, atau saat Roger berumur 39 tahun, insiden God Valley terjadi. Dia bertarung bersama dengan musuh lamanya, Monkey D. Gap, melawan bajak laut Rocks. 28 tahun yang lalu, atau saat Roger berusia 49 tahun, Roger menderita penyakit yang tak dapat disembuhkan. 27 tahun yang lalu, saat Roger berusia 50 tahun, dia berhadapan dengan salah satu rivalnya, Golden Lion Shiki, dengan armada besarnya dalam pertempuran yang dinamakan Edward. 28 tahun yang lalu, saat Roger berumur 51 tahun, dia meminjam Kozuki Oden yang saat itu masih sah menjadi kru dari bajak laut Whitebird. Setelah berhasil membajak Kozuki Oden dari kapal Whitebird, Roger langsung bergegas untuk menemukan Rod Poneglyph yang berjumlah 4 buah. Perjalanan perpisahan dari sebuah petualangan yang panjang pun dimulai, mulai dari Pulau Langit
Water Seven, Pulau Manusia Ikan, Wano Kuni, dan Zou. Berkat Kozuki Oden, Roger akhirnya bisa mengetahui sejarah masa lalu yang dirahasiakan. 25 tahun yang lalu atau saat Roger berumur 52 tahun, dia berhasil menaklukkan lautan Grand Line, menamakan pulau terakhir dengan nama Laftel. Roger dinobatkan sebagai Raja Bajak Laut, namun Roger saat itu juga membubarkan bajak lautnya. Mabuk tuak cap orang tua bersama Whitebird. Setelah Roger membubarkan bajak lautnya, dia minum-minum untuk yang terakhir kalinya bersama rivalnya, Edward Newgate. Saat itu, dia memberitahu rahasia mengenai inisial D pada Shirohige. 24 tahun yang lalu saat Roger berumur 53 tahun, dia secara sukarela menyerahkan diri pada Angkatan Laut. Lalu dia direncanakan untuk dieksekusi mati di kampung halamannya, Locktown. Saat di dalam penjara, Roger menitipkan calon jabang bayinya pada Garp dan memintanya untuk menjaganya ketika dia brojol dari anu emaknya nanti. Dan sesaat sebelum kematiannya, Roger mengumandangkan kata-kata mutiara yang akhirnya menciptakan era keemasan dari bajak laut. Berbicara mengenai Goldie Roger, sebenarnya banyak misteri yang masih belum terpecahkan, dan diantaranya adalah kisah romansa antara Roger dan podcast Jiro. Tak pernah dijelaskan oleh Oda Sensei di mana Roger bertemu dengannya, sampai bagaimana proses mantap-mantap mereka di malam pertama, hingga saat ini masih menjadi misteri. Kemudian pedang kesayangan Roger yang bernama Ace juga masih menjadi misteri. Mengapa Roger dan Rogue memberi nama anak mereka sama seperti pedang milik Roger? Apakah ini juga terkait dengan Rogue? Apakah ini merupakan salah satu bentuk kasih sayang orang tua pada anaknya? Masih menjadi misteri. Misteri selanjutnya adalah tangisan dari Sang saat Roger memutuskan untuk membubarkan kru bajak lautnya. Padahal saat masih menjadi kru Roger, Sang hanyalah seorang bocil FF. Namun sepertinya terdapat perasaan yang campur aduk di balik tangisannya tersebut. Misteri terakhir yang belum terpecahkan yaitu mengenai mimpi Roger saat dia berbicara 6 mata dengan Oden dan Shirohige. Mimpi yang sama seperti mimpi milik Luffy. Sesi selanjutnya dari booklet ini adalah One Piece Deep The Way to Laftel yang berfokus pada Road Poneglyph yang merupakan petunjuk jalan menuju Pulau Laftel. Poneglyph sendiri terdiri dari 30 buah, di mana 4 diantaranya merupakan Road Poneglyph yang digunakan sebagai petunjuk jalan menuju Pulau Laftel. Lalu 9 Poneglyph merupakan Real Poneglyph yang informasinya berhubungan dengan Rio Poneglyph. Poneglyph yang berisikan informasi mengenai abad kekosongan. Pada era Roger, Road Poneglyph berada di Wano Kuni, Pulau Zoo, Whole Cake Island markas Big Mom, dan Pulau Manusia Ikan. Pada era Luffy, Road Poneglyph berada di Pulau Zoo, lalu di Whole Cake Island markas dari Big Mom, kemudian di Wano Kuni, dan satu lagi masih belum diketahui keberadaannya saat ini. Dalam booklet ini dikatakan jika lokasi dari Road Poneglyph terakhir berada di tempat yang belum pernah disinggahi oleh kru topi jerami. Dan terdapat 3 tempat yang di-highlight di sini. Pertama adalah Pirate Island Hachinosu, markas dari bajak laut Kurohige. Kedua adalah Vira, kota yang dikudeta oleh pasukan revolusi. Lalu ketiga adalah Elbaf, tempat para raksasa tinggal. Dari ketiga tempat tersebut, lokasi paling masuk akal untuk Road Poneglyph terakhir adalah Elbaf. Mengapa? Yap, sebelum hilang entah kemana, Road Poneglyph terakhir seharusnya berada di Pulau Manusia Ikan. Sebelumnya, Pulau Manusia Ikan berada di bawah bendera bajak laut Shirohige. Namun setelah kematiannya, tempat itu diambil alih oleh Big Mom. Seharusnya Big Mom lah yang memiliki Road Poneglyph tersebut. Namun kenyataannya dia hanya memiliki satu di markas pusatnya. Sehingga seonggok batu tersebut sudah dipindahkan sesaat sebelum Big Mom menjajah Fishman Island. Di sisi lain, meskipun Kurohige mengambil banyak bekas teritori milik Shirohige, namun dia tak berhasil mengambil alih Pulau Manusia Ikan, sehingga sangat kecil kemungkinannya jika Road Poneglyph tersebut berada di Pulau Beehive. Kemudian kota Vira saat ini berada di bawah bendera pasukan revolusioner. Jika Road Poneglyph memang berada di sana, seharusnya Robin mengetahui hal tersebut, karena saat time skip berlangsung, dalam novel Robin dikatakan jika dia sempat membaca Poneglyph bersama dengan Sabo, Koala, dan Hek. Bahkan Robin sempat mengajarkan Koala untuk membaca
tulisan Sanskerta yang ada di batu tersebut. Sehingga kemungkinan terbesar lokasi Road Poneglyph terakhir memang berada di Elbaf. Entah saat ini Elbaf masih berdiri sendiri atau sudah berafiliasi dengan bajak laut. Namun Big Mom yang sangat ingin memelihara satu ekor raksasa pun sepertinya tak berani untuk mengusik Pulau Elbaf. Sepertinya Elbaf memang memiliki backingan yang kuat. Jika itu dari pihak bajak laut, kemungkinan besar Zeus-lah orangnya. Elbaf sendiri terinspirasi dari bangsa Viking dan mitologi Nordiknya. Bahkan Pangeran Elbaf diberikan nama Loki oleh Oda Sensei. Dan sosok Shanks pun sangat mirip dengan salah satu dewa dari mitologi Nordik, yaitu Tyr. Nah, apakah kalian ingat dengan color spirit ini? Yap, ternyata outfit yang digambarkan oleh Oda di sini benar-benar dipakai oleh Luffy di Aqua no Kuni. Dan pada color spirit yang lain, Oda menggambarkan kru topi jerami dengan style pakaian dengan tema Viking. Sepertinya memang setelah Aquano mereka akan lanjut berlayar menuju ke Pulau Elbaf. Pada color spirit ini, mata Zoro masih terbuka karena memang digambar saat masih di Arc Thriller Bark. Sesi selanjutnya pada booklet ini adalah One Piece Deep, Rocks the Taboo Pirate. Rocks di Xebec merupakan musuh terkuat dari Goldie Roger, dan dia bertujuan untuk menjadi Raja Dunia. Lebih dari 44 tahun yang lalu, bajak laut Rocks dibentuk di Pulau Bajak Laut, Beehive. Kemudian, tepat 44 tahun yang lalu, Kaido bergabung dengan bajak laut Rocks. Kemudian, 38 tahun yang lalu, terjadilah insiden God Valley. Bajak laut Rocks melawan Roger dan Garp. Setelah kekalahan bajak laut Rocks di insiden God Valley, sisa-sisa kru Rocks mulai meniti karir pebajak lautan mereka sendiri. Beberapa di antara mereka menjadi sosok yang berpengaruh dalam dunia bajak laut, yaitu Big Mom, Kaido, Shirohige, dan Golden Lion City. Namun dari semuanya, hanya satu orang yang menggunakan nama Xebec, yaitu Marshal Dittich. Si brengsek ini menamai kapalnya dengan nama Saber of Xebec, dan Kurohige juga membawa tekad dari sosok Rocks di Xebec ini. Sesi selanjutnya dari booklet ini yaitu konsep galeri yang berisikan sketsa awal yang dibuat oleh Oda Sensei untuk Aqua no Kuni. Pertama, diperlihatkan sketsa awal dari outfit yang dikenakan oleh kru topi jerami saat ingin menggerebek Onigashima. Kemudian terdapat sketsa awal dari teknik Gigante Fleur milik Tante Robin yang terlihat persis dengan teknik Demonio Fleur miliknya. Lalu terdapat sketsa awal dari The Beautiful Brothers, Izo dan Kikunojo. Sepertinya Oda memang sedari awal ingin nge-troll para Opler lewat sosok Okiku yang sebenarnya adalah seorang wanita pria. Selain itu ada juga konsep awal dari para pengikut setia Oden. Sebelumnya Oda hanya ingin menggambarkan 7 orang saja, dan mereka mendapatkan julukan sebagai The Seven Scoundrel alias 7 bajingan. Dan salah satu dari mereka adalah Tenguyama Hitetsu. Namun Oda lebih memilih konsep Nine Red Scabbard sebagai pengikut setia Oden. Yos nakama, itulah rangkuman dari booklet Road to Laftel Part 1. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.